Halo, nama saya Bertrand Alexander dengan NIM 24400863444 dan jurusan Computer Science. Perkenalkan, nama saya Daniel Justin dan NIM saya adalah 240191412 dan saya berasal dari jurusan Computer Science. Nama saya Muhammad Raffi, NIM 24400766646, jurusan Cyber Security. Baik, saya akan menjelaskan apa itu blockchain. Secara singkat, blockchain merupakan sejenis database. Sebelum kita memasuki apa itu blockchain, lebih baik jika kita mengenal apa itu database terlebih dahulu. Database merupakan koleksi informasi yang disimpan secara digital dalam sebuah sistem komputer. Database biasanya disusun dalam format tabel untuk memudahkan pencarian dan filter untuk informasi yang spesifik. Database didesain untuk menyimpan data dalam jumlah yang besar yang dapat diakses dan dicari secara mudah oleh orang banyak secara bersamaan. Database dapat melakukan ini karena database menampung data pada berbagai server yang biasanya disambungkan dengan banyak komputer. Kemudian, apa itu perbedaan blockchain dan database? Blockchain mengumpulkan data atau informasi dalam kelompok yang diketahui juga dengan blocks. Blocks mempunyai kapasitas penyimpanan yang ketika diisi akan dirantaikan atau dihubungkan dengan blok yang sebelumnya diisi, yang akan membentuk rantai data yang dikenal dengan blockchain. Informasi-informasi baru yang mengikuti blok yang baru diisi akan dikompilasi menjadi sebuah blok baru yang akan dihubungkan kepada rantai blok ketika diisi. Database menstrukturkan data-datanya ke dalam tabel, sedangkan blockchain menstrukturkan data-datanya ke dalam blocks yang dihubungkan bersama. Hal ini berarti, semua blockchain merupakan database, tetapi tidak semua database merupakan blockchain. Sistem ini membuat garis waktu yang berarti semua data yang diimplementasikan tidak dapat diubah. Ketika sebuah blok diisi, blok ini akan menjadi batu dan menjadi bagian dari garis waktu. Setiap blok diberikan stempel waktu tepat ketika blok tersebut ditambahkan ke dalam rantai. Selanjutnya adalah pengertian platform blockchain. Platform blockchain merupakan sebuah platform di mana user dan developer dapat menggunakan infrastruktur yang ada pada blockchain, seperti cryptocurrency Ethereum atau ETH, yang juga memungkinkan pembuatan smart contracts dan programmable tokens seperti initial coin offerings atau ICOs dan non-fungible tokens atau NFTs. Berapa banyak blockchain di luar sana? Jumlah banyaknya blockchain bertambah setiap harinya, dan semakin lama semakin cepat pertambahannya. Pada tahun 2021 ini, ada lebih dari 10.000 cryptocurrency yang berdasarkan blockchain, dengan ratusan blockchain non-cryptocurrency lainnya. Apa itu perbedaan blockchain private dan public? Pada blockchain public, atau dikenal juga sebagai blockchain terbuka, siapa saja dapat bergabung dengan network secara bebas dan mendirikan node-nya sendiri. Karena terbuka, blockchain-blockchain ini harus diamankan dengan kriptografi dan sebuah sistem konsensus seperti proof of work. Sementara itu, pada blockchain private, setiap node yang didirikan harus disetujui sebelum dapat bergabung, dan tidak dibutuhkan sistem keamanan yang kokoh karena node yang masuk sudah dianggap dipercayai. Kemudian siapa pencipta blockchain? Teknologi blockchain diciptakan oleh dua matematikawan Stuart Haber dan W. Scott Stornetta pada tahun 1991, yang ingin menciptakan sebuah sistem di mana stempel waktu pada dokumen tidak dapat diubah-ubah. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang security of blockchain, yaitu dengan kata lain keamanan dari sebuah teknologi blockchain ya. Oke, jadi banyak orang-orang yang mempertanyakan apakah blockchain itu sudah aman. Jadi teknologi blockchain itu memperhitungkan masalah keamanan dan kepercayaan dengan berbagai banyak cara. Pertama, seperti blok yang terdapat dalam blockchain tersebut selalu disimpan secara linear dan kronologis. Dengan kata lain, setelah satu blok dalam chain tersebut ditambahkan, itu sangat sulit untuk kembali dan mengubah konten blok tersebut. Hal tersebut terjadi karena setiap blok memiliki kode tersendiri dengan fungsi matematika yang mengubah informasi digital menjadi rangkaian angka dan huruf. Nah, jika informasi itu diedit, kodenya pun itu juga akan berubah. Sehingga hal tersebut menjadi penting untuk keamanan. Apabila terdapat peretas atau seorang hacker yang mereka itu harus mengubah seluruh salinan blok yang akan membutuhkan sejumlah besar uang dan sumber daya karena
perlu mengulang semua blok dan kodenya itu berbeda-beda. Eh, kita anggap saja blockchain itu bagaikan sebuah kotak dus yang terhubung dengan dus lain menggunakan sebuah tali. Setiap blok dalam blockchain terdapat sebuah isi data-data dari user orang. Blok tersebut juga memiliki sebuah segel yang berupa hashcode. Anggap saja hashcode itu merupakan seperti sebuah kata sandi yang perlu kita gunakan apabila ingin mengaksesnya. Lalu, karena setiap blok berhubungan dengan satu yang lain, setiap blok memiliki sebuah link untuk mengakses blok berikutnya ataupun juga blok sebelumnya. Anggap saja link tersebut merupakan sebuah tali yang dihubungkan. Lalu apa yang membuat blockchain itu aman? Yang membuat blockchain itu aman adalah karena setiap bloknya yang sudah terbuat tidak bisa diedit atau dimodifikasi lagi. Tetapi kita dapat menambahkan informasi yang sudah terdapat di dalam blok tersebut. Nah, sekarang mari kita lihat apa saja keuntungan dari sebuah blockchain. Oke, jadi keuntungan blockchain itu ada 4 ya. Pertama, itu akurat. Ya, maksud dengan akurat tuh gimana? Jadi transaksi yang menggunakan jaringan blockchain itu dapat mengurangi keterlibatan manusia dalam proses verifikasi sehingga mengurangi kesalahan manusia dan juga pencatatan informasi yang lebih akurat. Jika komputer di jaringan tersebut membuat kesalahan, maka kesalahan hanya akan terjadi pada satu salinan blockchain saja, karena kesalahan yang menyebar ke seluruh blockchain setidaknya harus dilakukan oleh 51% komputer jaringan dan hal tersebut sangat mustahil untuk dilakukan. Dan yang kedua yaitu hemat biaya. Perusahaan tentunya tidak perlu membayar pihak ketiga untuk memverifikasi transaksi sehingga dapat menghemat biaya yang cukup banyak. Lalu yang ketiga, transaksi lebih efisien. Transaksi yang dilakukan melalui otoritas pusat dapat memakan waktu hingga beberapa hari dan jam untuk diselesaikan. Sedangkan blockchain itu dia bekerja secara 24 jam sehingga transaksi dapat diselesaikan dalam waktu beberapa menit. Hal tersebut dapat membuat transaksi jauh lebih efisien tentunya. Dan yang terakhir, yaitu keempat, transaksi dari sebuah blockchain itu aman. Setelah transaksi tersebut dicatat, keasliannya harus diverifikasi oleh jaringan blockchain. Ribuan komputer di blockchain bergegas untuk mengonfirmasi bahwa detail pembelian sudah benar. Setelah komputer memvalidasi transaksi, itu ditambahkan ke blockchain. Eh, setiap setiap blok di blockchain itu berisi kode uniknya sendiri bersama dengan kode unik dari blok sebelumnya. Ketika informasi di blok diedit dengan cara apapun, kode blok itu berubah. Ketika kode di blok namun maksud saya kode di blok setelahnya tidak berubah. Jadi yang sebelumnya saja. Nah, perbedaan ini membuat sangat sulit untuk mengubah informasi di blockchain tanpa pemberitahuan sehingga transaksi yang dilakukan sangat aman. Dan lalu teknologi blockchain ini berbasis blockchain menjadi semakin populer dan digunakan dalam menyelesaikan berbagai macam tugas. Teknologi blockchain dapat dimanfaatkan di jaringan Internet of Things atau IoT, sistem manajemen, alur kerja perusahaan, cryptocurrency, dan juga banyak bidang lainnya. Salah satu contoh penggunaan blockchain adalah dimanfaatkan untuk autentikasi data pengguna. Nah, autentikasi blockchain ini bisa membuat perusahaan dapat memverifikasi identitas pelanggan secara online. Seluruh jaringan yang didukung oleh blockchain mampu memverifikasi integritas datanya sendiri sehingga sama sekali tidak membutuhkan pihak ketiga untuk memverifikasi autentikasi data. Nah, yang maksudnya autentikasi dari sebuah blockchain ini apa? Contohnya, seperti di Indonesia, ada perusahaan bernama VADS Indonesia, itu merupakan salah satu penyedia jasa untuk autentikasi menggunakan blockchain, yaitu dengan teknologi yang mereka sebut blockchain secure authentication yang merupakan autentikasi yang tanpa menggunakan password pertama di dunia dengan menggunakan teknologi blockchain. Nah, blockchain secure authentication membantu perusahaan untuk mencegah untuk terjadinya fraud dalam informasi data pelanggan. Solusi ini menyediakan layanan autentikasi yang kuat dan terpercaya untuk situs web, login, seluler, dan akses yang aman untuk dilakukan secara online. Berikut adalah berbagai macam keamanan
dengan menggunakan teknologi blockchain secure authentication. Yang pertama, tentunya autentikasi aman dengan pencegahan oleh para peretas atau hacker. Dan yang kedua, hanya menggunakan one time security key atau OTSK. Berdasarkan beberapa informasi dari perangkat yang kita gunakan, dan selanjutnya masuk tanpa kata sandi. Terdapat pilihan autentikasi seperti menggunakan icon dan menggunakan fingerprint, mengurangi biaya dengan mengelola program keamanan, kenyamanan dan cepat dengan login yang mudah, dan yang terakhir keandalan optimal untuk mendapatkan penghematan biaya. Sekian dari penjelasan saya tentang security of blockchain dan terima kasih. Blockchain memiliki beberapa komponen seperti berikut, yaitu terdapat blok, miner, dan node. Akan tetapi, selain 3 komponen penting tersebut, ada beberapa subkomponen lainnya, seperti mining dalam hashing dalam miner, dan juga full node dan lightweight node dalam node. Nah, mari kita mulai dengan komponen pertama, yaitu blok. Nah, di sini kita akan membahas pertama tentang blok. Apa sih yang kita maksud dengan blok? Blok adalah sebuah wadah untuk merekam transaksi dari sebuah blockchain, di mana biasanya blockchain ini terdiri dari ribuan atau jutaan blok. Lalu apabila wadah tersebut sudah penuh, maka nanti akan dibuat blok baru lagi. Akan tetapi, blok baru ini akan memiliki semacam pengenal bahwa blok ini berasal dari blok sebelumnya. Dan pengenalnya ini berbentuk hash dari blok ditambah key sebelumnya dengan pattern tertentu. Nah, selain blok, ada juga miner. Nah, apa sih yang dimaksud dengan miner? Miner adalah komputer yang nantinya akan mencoba memverifikasi sebuah blok dengan men-solve sebuah problem, dan problem solving tersebut kita sebut dengan mining. Nah, contoh problem itu kayak gimana? Kita langsung aja bahas ke bagian mining. Nah, mining itu sendiri adalah sebuah proses verifikasi dari sebuah blok atau transaksi. Tapi kira-kira mining itu sebenarnya ngapain? Nah, mining itu adalah proses di mana si miner mencoba untuk menyelesaikan sebuah perhitungan matematika yang mudah dihitung namun kompleks cara kerjanya, yaitu hashing. Nah, di sini kita harus mencoba satu-satu untuk mendapatkan suatu hash. Untuk yang memiliki cara khas atau signature tertentu yang diinginkan oleh blockchain itu sendiri. Nah, kira-kira contoh signature atau contoh ciri khasnya tuh kayak gimana sih? Misalnya, setiap hash harus memiliki 3 angka 0 di bagian paling belakang, seperti misal contoh berikut. Nah, bisa kita lihat bahwa si hashingnya itu terus menghitung sampai dia berhenti karena sudah mendapatkan ada angka 0. Sebanyak 3 kali di bagian belakang dari si hash tersebut. Akan tetapi, tentunya ini oversimplified, karena nanti bentuknya lebih mirip dengan gambar yang ada di blok, cuma nanti tesnya itu kita akan jadikan sebuah blok. Lalu di situ kita lihat kan ada proof of work-nya. Nanti proof of work-nya itu kita masukkan dengan angka-angka tadi yang setelah tes. Itu untuk proof of work. Jadi bedanya itu aja. Nah, akan tetapi ini 3 angka 0 sesudah hash ini cuma sebuah contoh. Karena bisa saja misal si blockchain-nya membutuhkan di mana signature-nya adalah butuh 5 angka 1 setelah hash-nya gitu kan. Itu dan jadi spesifikasi untuk signature hash-nya itu sendiri tergantung sama blockchain-nya itu sendiri. Nah, terus kan tadi sempat tuh disebut-sebut apa tentang hash. Nah, hash itu apa sih? Hash itu adalah hasil dari sebuah proses yang dinamakan hashing. Nah, tapi yang dimaksud dengan hashing itu apa sih? Secara garis besar, hashing ini adalah sebuah proses matematika di mana sangat mudah untuk menghitung hasil dari hash-nya, akan tetapi sulit untuk mencari tahu dari mana hash itu berasal. . Contohnya adalah seperti gambar ini yang ada di bagian kiri.
Nah, seperti yang kita bisa lihat nih, si komputernya nanti akan mudah mengubah dari Fox, terus kita ubah menjadi mana hashnya itu adalah BFCD3454 dan seterusnya. Akan tetapi, akan sulit untuk menghitung 008646BB dan seterusnya ke The Red Fox Jump Over the Blue Dog. Nah, akan tetapi detail-detail cara kerja si hashing itu sendiri memang lumayan kompleks, jadi agak sulit kalau kita menjelaskan hashing ini sekarang. Nah, terus kalau kita ingat lagi, tadi ada komponen apa aja di blockchain dan ada nah di blockchain itu ada komponen node. Nah, komponen node ini apaan sih? Node adalah bagian dalam blockchain yang menyimpan histori atau sejarah dari blockchain itu sendiri. Nah, terus di sini ada dua tipe node, yaitu satu full node dan dua light node. Kira-kira full node ini apa sih? Full node ini adalah node yang memiliki histori atau sejarah dari si blockchain. Dan itu dari awal blockchain itu dibuat hingga saat ini. Dan digunakan untuk keamanan si blockchainnya itu sendiri. Akan tetapi biasanya memang full node ini ada di dalam seperti server yang tetapi servernya itu tersebar jadi masih terdesentralisasi. Nah, terus kalau gitu apa bedanya full node dengan light node atau lightweight node? Light node atau lightweight node adalah node yang lebih kecil dan biasanya ada di setiap user yang menggunakan blockchain itu sendiri. Dan untuk menjadi sebuah lightweight node, tentunya kita harus menggunakan blockchainnya itu sendiri. Yang berarti kita harus terkoneksi terlebih dahulu dengan si full nodes-nya. Baru kita bisa menjadi sebuah light node atau lightweight node. Saya akan membahas soal latihan. Nomor 1. Berikut yang merupakan keuntungan dari blockchain adalah A. Mudah digunakan, B. Diterima oleh semua media pembayaran, C. Hemat biaya, D. Konsisten. Jawaban yang benar adalah C. Hemat biaya. Nomor 2. Bagaimana jika kita tahu kalau hash yang terhitung dapat digunakan untuk blok selanjutnya? A. Dengan menambah kunci dengan bloknya. B. Dengan mengecek apakah hash dari blok memiliki signature yang diinginkan oleh blockchain. C. Dengan menanyakan ke developer blockchainnya. D. Dengan menambah salt setelah hashnya. Yang benar adalah B. Dengan mengecek apakah hash dari blok memiliki signature yang diinginkan oleh blockchain. Nomor 3. Database menstrukturkan data-datanya dalam bentuk A. Blok, B. Tabel, C. Server, D. Crypto. Jawaban yang benar adalah B. Tabel. Sekian dari presentasi kami kelompok 10 yang membahas tentang blockchain. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.